Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini sebelum kita melanjutkan tugas dan aktivitas kita, saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan sehingga setiap langkah kita dilandasi oleh terang firman Allah. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini. Dengan begitu besar kasih Allah dalam hidup kami boleh melanjutkan nafas kehidupan ini. Tapi sebelum kami melanjutkan tugas aktivitas kami Tuhan, kami ingin melandasi seluruh langkah hidup kami dengan terang firman Allah. Roh Kudus menuntun membimbing kami, sehingga firman ini bukan sebatas kami dengar, tapi kami lakukan segera dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Terpujilah Engkau atas firman ini, firman Allah yang hidup, juru selamat kami satu-satunya. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Ulangan pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang laki-laki baru saja mengambil istri, janganlah ia maju berperang bersama tentara atau dibebankan suatu pekerjaan. Selama 1 tahun ia harus bebas demi rumah tangganya dan menyenangkan hati perempuan yang telah diperistrinya. Inilah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Tegas namun lembut. Peraturan-peraturan dari Allah memiliki dua sisi, yaitu sisi yang tegas, tidak bisa didebat karena itu menyangkut kekudusan Allah, tetapi juga di sisi lain ada sebuah kelemah lembutan karena Allah mengasihi umatnya. Demikian juga dalam teks pembacaan kita, sepanjang perikop perceraian dan perkawinan dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5, kita bisa melihat ketegasan yang Allah berikan dalam sebuah peraturan mengenai perceraian dan perkawinan, dan juga kelembutan tentang status perempuan dalam pernikahan. Di satu sisi Allah menyatakan ketegasannya dengan melarang perempuan untuk melakukan hal tidak senonoh. Perempuan yang telah diceraikan dan menikah dengan orang lain tidak boleh menikah dengan suaminya yang sebelumnya. Hal ini adalah sebuah kecemaran yang mencerminkan bagaimana kekudusan Allah tidak dihormati. Di sisi lain, Allah menunjukkan sisi lembutnya dengan melarang suami yang baru saja memperistri untuk ikut berperang. Jika baru menikah, karena suami harus membangun rumah tangga, harus memberikan kenyamanan, keamanan terlebih dahulu kepada istrinya, setidaknya dalam waktu 1 tahun. Inilah gambaran tentang kehendak Allah mengenai pernikahan. Memang harus ada ketegasan. Memang harus ada prinsip-prinsip kekudusan dan kesetiaan. Namun juga ada kelemah lembutan dalam memperlakukan satu sama lain. Apalagi Bapak Ibu Saudara tahu bahwa konteks pada masa itu, di mana umat Israel baru saja keluar dari Mesir, budaya patriarki masih sangat melekat dengan kehidupan mereka. Tetapi Allah menunjukkan melalui firman-Nya, di mana kehidupan itu tidak bisa seperti itu. Harus ada posisi perempuan dan posisi laki-laki yang seharusnya yakni setara. Pernikahan Kristen adalah ikatan antara dua orang yang setara statusnya. Ini yang mau menjadi perenungan kita. Allah mengatur sebuah kehidupan manusia pasti dengan sebuah ketegasan. Tetapi Allah tidak melupakan betapa Dia mengasihi umatnya, sehingga di dalam peraturan-peraturan yang tegas itu pasti mengandung kelembutan. Kita terkadang Ibu Bapak Saudara memandang sebuah peraturan sebagai sebuah pagar, tembok yang sangat tinggi yang membatasi kehidupan kita. Tapi kita lupa bahwa peraturan itu sebenarnya adalah bentuk bagaimana Allah mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kalau kita tahu Allah memberikan sebuah peraturan atau berbagai peraturan dengan banyak larangan, jangan menganggap bahwa hal itu adalah tembok tinggi yang membatasi kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Tapi lihatlah dari sisi lain, bagaimana dengan peraturan itu Allah menjaga kita. Allah mengasihi kita. Allah menolong kita. Terpujilah Tuhan atas firman Tuhan ini. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, firman ini boleh kami renungi bersama. Biarkanlah kami boleh melakukan tugas aktivitas kami di pagi hari ini dengan melandaskan hidup kami dengan firman ini. Kami tidak mau memandang sebuah peraturan sebagai tembok tinggi yang membatasi kami. Tapi kami ingin melihat peraturan yang Allah berikan sebagai bentuk kasih Allah kepada kami, manusia yang diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami dalam setiap langkah hidup kami, sehingga setiap langkah hidup kami melakukannya dengan terang firman Allah.
Dalam nama Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan kami, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.